Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, tepis opsi berpasangan dengan Sandiaga, AHY kami serius bangun koalisi perubahan. Artinya apa? Artinya Pak Sandi sudah ditolak mentah-mentah oleh Demokrat begitu ya, oleh AHY begitu kan ya. Ya mengatakan ya ngapain kita berpasangan dengan Sandi kan kira-kira seperti itu begitu ya. Dan pada akhirnya Pak Sandi sudah mulai agak gelisah mereka begitu ya mencari pasangan sana sini begitu kan ya, sayang seribu sayang begitu ya. Ya kesalahan dari P3 itu kenapa keluar dari KIB begitu kan ya, kira-kira kan seperti itu begitu ya. Seharusnya kan dia sama bentuk poros yang baru di situ begitu kan, itu bagus begitu kan ya. Bahkan sekarang sudah gimana Pak Sandi begitu kan ya, sudah gelisah mereka begitu kan. Mau bertemu dengan Anies Baswedan kayak mau berpasangan dengan AHY kayak, bahkan ya saking tidak punya malunya begitu kan. Dia mengatakan saya cocok dengan Mas AHY katanya begitu ya. Ya sayang seribu sayang, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya, tepis opsi berpasangan dengan Sandiaga, AHY kami serius bangun koalisi perubahan katanya begitu ya. Bahkan makanya ya jangan suka ya nge-tweet yang belum tentu benar beritanya katanya begitu ya. Ya kita lihat saja begitu ya, tapi ya nentuin baca pres ya kelamaan ya, kalau nggak jadi piye jeng ya. Ya bukan berarti kan, tetapi kan melihat bahwa ini kan membangun bangsa bersama-sama, bukan soal siapa cawapres mereka, kan begitu logikanya begitu ya. Tapi nentuin baca presnya kelamaan kah ya? Ya biar strategi kita tidak ketahuan begitu, jangan terburu-buru terlebih dahulu begitu. Jangan dengar ya keinginan SU ya, kalau ya ibarat mobil STNK-nya sudah tidak bisa diperpanjang. Bahkan komentar-komentar netizen ya banyak yang lucu begitu ya. Ketua umum ya, ketum ya, sepertinya nggak ngertiin ya kemauan kadernya ini ya. Nasdem nggak mau, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ya bahkan ya coba ya Bang Sandi bawa duit sekoper pasti AHY langsung bilang yes begitu ya. Ya percuma begitu kan, bawa uang banyak tapi masyarakat tidak menginginkan Pak Sandi, kan percuma juga begitu kan, buang-buang uang begitu kan. Buat apa kita mencalonkan diri kalau kita tidak dipilih oleh rakyat begitu kan? Kan begitu logikanya. Apakah hanya senang-senang saja begitu kan? Apakah hanya eksis-eksis saja? Apakah hanya sebagai story saja begitu kan? Kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan ada yang nangis-nangis nggak jadi capres katanya begitu ya. Besar kemungkinan koalisi perubahan bakal bubar karena sikap ya AHY dan Demokrat yang nggak jelas seperti bocah ingusan. Wow, banyak sekali kritikan itu begitu kan. Pasti dia mereka begitu mengkritik itu. Padahal koalisi perubahan sangat solid sekali begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan ya duet Sandi dengan AHY itu cocok katanya begitu, bagus katanya. Tapi kan AHY sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa dia kan menolak secara mentah-mentah begitu kan ya. Menolak secara secara tegas di situ begitu ya. Ini tepis dengan opsi berpasangan dengan Sandiaga Uno begitu ya. Sudah tidak mau begitu. Lalu apa yang dilakukan oleh Pak Sandi hari ini? Ya mau ya terpaksa dengan Pak Ganjar walaupun dia tidak menjadi cawapres, kan kira-kira seperti itu begitu ya. Ya makanya kalau menurut saya pribadi kesalahan P3 ya seperti itu. Seharusnya kan dia membuat KIB di situ begitu kan ya, melihat bahwa Demokrat PAN begitu kan, Golkar dengan P3 itu kan sebenarnya jadi satu itu enak begitu kan ya. Kenapa dia keluar begitu kan? Bahkan ini menjadi catatan penting begitu, bahwa kenapa dia terburu-buru langsung mendeklarasikan Pak Ganjar, kan begitu logika. Begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, tepis opsi berpasangan dengan Sandiaga, AHY kami serius bangun koalisi perubahan ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY menepis opsi akan berpasangan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pada Pilpres 2024 jika tidak terpilih menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan ya. Di satu sisi AHY menegaskan Demokrat hanya serius di koalisi perubahan untuk persatuan KPP mendukung pencapresan Anies Baswedan. Sudah jelas di situ begitu kan ya. Kenapa Pak Sandi ngotot sekali begitu kan? Ada apa begitu kan, begitu logikanya begitu ya.
Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu ya terkait dengan Pak Sandi sudah mulai gelisah begitu kan ya. Ya ingin mau ketemu dengan Anies Baswedan, mau ketemu dengan PKS, mau ketemu dengan Demokrat begitu kan. Seolah-olah gimmicknya penting begitu, padahal tidak penting begitu ya. Siapa yang mendengarkan perkataan dari Pak Sandi hari ini begitu kan, begitu logikanya begitu. Kami serius untuk membangun koalisi perubahan ya, kata dia saat ditemui di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS ya, di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Keseriusan Demokrat di dalam koalisi perubahan itu menurut dia dapat dilihat dari kehadiran memenuhi undangan ya pagelaran wayang kulit yang diniasi ya oleh PKS. Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem merupakan anggota koalisi perubahan. Di satu sisi ya hari ini saya datang di DPP PKS bersama Pak Anies bersama Presiden PKS ya. Sebelumnya wacana duet AHY dan Sandiaga Uno menghembus ya setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dikabarkan melirik opsi untuk menduetkan calon presiden mereka Ganjar Pranowo dengan calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan. Sandiaga sendiri awalnya dianggap sebagai calon terkuat untuk mendampingi Pak Ganjar. Tapi ya sekarang mungkin PDIP sudah melihat gerbong kosong ke P3 ya pada akhirnya ya tunggu dulu katanya begitu ya. Dan pada akhirnya yang muncul itu Pak Sandi pada waktu itu begitu. Saking PD-nya akhirnya keluar dari PT dari Gerindra begitu kan. Sayang seribu sayang begitu ya. Bahkan ya Sandiaga bahkan terang-terangan membuka opsi tersebut. Dia tak menutup kemungkinan dirinya berduet dengan AHY pada Pilpres di 2024 ya. Dia juga berniat mengajak PKS untuk ikut dan mengusung pasangan Sandiaga AHY. Saya melihat ada kesamaan pola pikir ya dengan AHY ya, kalau memang akhirnya yang mau mengabungkan yaitu adalah konsolidasi besar kata Sandiaga, terutama dengan Mas AHY yang Demokrat juga ya dengan teman-teman PKS itu pemikiran ya saya rusuh ya tidak bisa mengkonsolidasinya kata Sandi. PKS menggelar tunjukkan wayang kulit dengan tema ya Parikesit Jumeneng ya Ratu yang dibawakan oleh Ki Anom Suroto ya. AHY menyatakan lakon ini mengisyaratkan pelajaran dinamika politik. Bahkan di satu sisi ya putra sulung Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu juga mengatakan bahwa gelaran acara kebudayaan seperti ini akan sangat ya baik ya pada solidasi koalisi perubahan untuk persatuan. Di satu sisi tak hanya itu ya, pengelaran wayang juga bagian dari andil melestarikan tradisi kebudayaan luhur bangsa Indonesia. Bahkan tak hanya AHY secara tersebut juga dihadiri oleh kandidat calon presiden dari koalisi perubahan Anies Baswedan. Dia juga mengatakan bahwa wayang kulit tradisi yang amat panjang, wayang kulit juga bagian dari kesempatan ya merefleksikan kehidupan. Apa yang dipertontonkan dengan kondisi yang sedang dihadapi, baik itu masyarakat ataupun bangsa negara, kata Anies Baswedan. Sangat saya membayangkan begitu ya. Bagaimana jadinya kalau Pak Sandi tidak menjadi wakil dari Pak Ganjar, terus kemudian apakah P3 akan lolos di parlemen? Kira-kira seperti itu begitu. Saya membayangkan itu begitu ya. Tapi yang namanya politik ya itu aja begitu kan ya. Kalau menurut saya pribadi dengan ada perubahan ini, insya Allah Anies Baswedan menjadi presiden begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rayan ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.